dan selalu bersemangat. Bertemu kembali dengan Pak Arga pada pelajaran olahraga. Kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai aktivitas air. Namun sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai aktivitas air. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah pernah mendengar apa itu aktivitas air? Ya, aktivitas air adalah segala kegiatan yang bersinggungan dengan air. Namun, kali ini kita akan belajar yang lebih mengerucut, yaitu mengenai renang. Tujuan Pak Guru memperkenalkan berenang pada anak-anak semua. Yang pertama, Pak Guru harap anak-anak bisa memahami dan mempraktekkan semua gaya renang. Yang kedua, anak-anak dapat memahami dan mempraktekkan tata cara berenang. Yang ketiga, Bapak harap anak-anak dapat memahami dan mempraktekkan keselamatan berenang. Sebelum menginjak ke materi, apa itu renang atau bagaimana cara berenang, yang perlu anak-anak perhatikan adalah peralatan-peralatan yang harus disiapkan sebelum kita berenang. Kira-kira apa saja yang perlu anak-anak siapkan sebelum masuk ke kolam renang? Pertama, ada baju renang atau setelan renang. Setelan renang ini dibuat khusus untuk kita berolahraga renang karena bahannya yang tipis dan tidak banyak menyerap air. Makanya banyak digunakan agar pada saat kita belajar berenang, anak-anak tidak merasa keberatan dengan pakaian yang dipakai. Yang kedua adalah kacamata renang. Guna kacamata renang di sini yaitu untuk melindungi mata anak-anak agar tidak terkena air yang sudah dicampur dengan kaporit, sehingga mata anak-anak nanti biasanya akan merasa perih ketika tidak menggunakan kacamata. Yang ketiga adalah papan luncur. Papan luncur ini digunakan untuk anak-anak atau seseorang yang masih pemula agar nantinya teknik-teknik yang diajarkan sama bapak ibu guru atau pelatih berenang bisa maksimal. Yang selanjutnya adalah pelampung. Pelampung ini digunakan untuk pemula yang biasanya dia masih ketakutan atau tidak pede nanti ketika masuk dalam air itu bisa ngambang. Yang selanjutnya adalah fin atau biasa disebut dengan kaki katak. Kaki katak ini biasanya digunakan oleh perenang profesional atau perenang pemula untuk menguatkan tungkai kaki agar ketika nanti berenang, tungkai kakinya tanpa fin sudah bisa bergerak dengan lancar. Baik, kita masuk ke materi. Gaya-gaya renang. Gaya renang itu ada 4 macam. Yang pertama, gaya bebas atau kadang disebut dengan gaya crawl. Yang kedua, ada gaya dada atau
yang sering disebut gaya katak. Yang ketiga adalah gaya punggung, di mana perenang terbalik, yaitu yang biasanya menghadap ke air ini menghadap ke atas. Yang keempat adalah gaya kupu-kupu. Untuk target kelas 8 ini, Bapak harap anak-anak semua sudah paham atau sudah bisa dalam teknik dasar berenang. Maka dari itu, Pak Guru tidak akan menyampaikan teknik dasar dalam berenang. Namun, Pak Guru akan menyampaikan cara-cara untuk melakukan beberapa gaya. Karena pada kelas 8 ini, target Pak Guru, anak-anak bisa memahami atau menguasai yang pertama, gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung. Karena di kelas 7 targetnya adalah bisa menguasai 2 gaya, yaitu gaya bebas dan gaya dada. Maka dari itu Pak Guru akan menambah 1 gaya di kelas 8, yaitu gaya punggung. Terima kasih sudah belajar bersama pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak semua. Marilah kegiatan pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa. Sikap berdoa. After we study, let's pray Alhamdulillah together. Pray, begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian dari Pak Guru. Bila ada salah kata, salah ucap, Pak Guru minta maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan, semua anak itu hebat.